kolonial masih lekat di kota tua Jakarta. Membahas Jakarta tempo dulu takkan pernah ada habisnya. Ya, berbagai peninggalan dan narasi tercipta untuk kota yang berjulukan Ratu dari Timur ini. Jan Pieter Zoon-koen, nama tokoh yang lekat akan berdirinya kota Batavia. Gubernur Jenderal Kongsi Dagang Hindia Belanda atau VOC ini memimpin sebuah kota dengan pusat pergerakan perekonomian terbesar di Asia. Sebelum menyematkan nama Batavia, kota ini bernama Jayakarta di abad ke-16 saat masih di bawah kekuasaan Kesultanan Banten atas bantuan Inggris. Sampai akhirnya, Belanda datang untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Selat Sunda dan menaklukkan bandar dagang ini pada 30 Mei 1619. Sejak itu pula, JP Koen mulai membangun sebuah kota indah dan megah. Jayakarta ini direbut oleh VOC ketika itu pada tahun 1619 dan kemudian kota yang lama Jayakartanya diratakan dan kemudian dibangunlah kota baru yang sama sekali baru dengan mengikuti contoh-contoh kota-kota di negeri Belanda dan diberi nama Batavia. Tak hanya itu, JP Koen juga mengubah nama Jayakarta menjadi Batavia. Keindahan Batavia digambarkan oleh seorang pelukis asal Denmark, Johannes Rah. Ia melukis kota-kota zaman Hindia Belanda abad ke-17. Karya-karyanya menjadi acuan para sejarawan dan masyarakat dalam mengimajinasikan kota Batavia. Kini, teknik menggambar telah berubah, dari lukisan tangan hingga gambar 3 dimensi. Rob dan 8 orang desainer dari Company of Visuals di Amsterdam mengilustrasikan kembali Batavia di era JP Koen saat menginjakkan kakinya di Batavia. Rob Teitel, pria asal Amsterdam ini selama 15 tahun berprofesi sebagai environment designer. Ia mengilustrasikan kota-kota tua di Eropa berdasarkan latar belakang dan referensi sejarah. Karya-karyanya ditampilkan untuk menunjukkan keindahan sebuah kota di masa lampau. Nice to see you. Hi. Nice to see you too. I look. Hi. Your image are beautiful. Thank you. And I want to ask about your illustrations about Batavia Old City. And Rob, what is the purpose of this project? And do you have any interesting experience during working this project? He did. It's really interesting to do that because to have a good understanding of the 17th century, it's such a complicated time. And these kind of project really helps because people who have no idea what Batavia or Jakarta, what kind of place that is, they see this project, and then something triggers, and they get interesting. That's what we try to achieve. Rob membuat sekitar 8 karya dengan bentuk 3 dimensi yang mencakup gaya arsitek bangunan, suasana kota, bentuk perahu, dan orang-orang yang beraktivitas berdasarkan beberapa rujukan. Seperti gedung Balai Kota atau Museum Fathahillah yang masih berdiri sampai hari ini. For example, the town hall, it's still there in Batavia, but it looks different now. They modify it and it looks bigger, but finding out the original look was very interesting because what type of building style did they use? In the books, it was described as a very luxury building. That's pretty cool that you can make such a building without good reference, and then you build something in 3D, and when you put all these pieces together on the marketplace, then you are back there. With a limited reference you have, how you can create these illustrations? I used the map from 1627. It's a very detailed map. Okay, it doesn't look the same as 1627, but it still has the same feeling, and that feeling is very important to work on the project. If you put this map as a reference on Google Earth, you can see the same pattern still of Jakarta. That's super cool. Tokoh utama Jan Pieter Zoon-koen bahkan memberi pengalaman menarik bagi Rob
selaku pemimpin dari proyek yang dimulai pada Mei 2018 lalu. Koen is a very it's an interesting person, and some people hate him and some people like him. We want to put Koen in the project and get people in touch with him, and just to introduce him and knowing the background story, so they get a connection with it. Seluruh karya Rob dan tim Company of Visuals rencananya akan ditampilkan dalam Museum West Fries atau Museum of Golden Age yang berlokasi di kota Hoorn, tempat kelahiran JP Koen. Nantinya, ilustrasi 400 Years of Batavia akan menjadi salah satu instalasi pameran dalam bentuk augmented virtual reality pada Mei 2019 hingga 2023. Sebagai pemimpin proyek ini, Rob mengaku bangga karena dapat mempelajari sisi menarik sejarah Indonesia dari perspektif bangsa. Dalam catatan peta maupun ekspedisi pelaut Eropa, Sunda Kelapa sudah dikenal sebagai kota dengan pelabuhan rempah-rempah. Begitu pula saat kota ini berganti nama menjadi Jayakarta. Lalu, dari manakah nama Batavia berasal? Sebetulnya pendiri dari kota Batavia yaitu Jan Pieterszoon Koen itu ingin menamakan kota ini sesuai dengan nama kota tempat asal dia, yaitu Hoorn. Dia ingin memberi nama kota yang baru ditaklukkan oleh VOC itu dengan nama New Hoorn, artinya Hoorn yang baru. Ini sesuai dengan kebiasaan Belanda ketika membangun kota-kota baru di seluruh dunia. Nah, tetapi usulnya ditolak oleh para direktur VOC di Belanda. Nah, mereka kemudian memberikan nama yaitu Batavia, yang berasal dari nama suku orang Belanda yang kuno dulu, namanya Batav. Banyaknya ancaman penyerangan dari kerajaan Nusantara mendorong pemerintah Hindia Belanda untuk membangun sebuah kastil atau benteng pertahanan. Setelah Jan Pieterszoon Koen mengubah nama kota menjadi Batavia pada tahun 1619, ia membangun Kastil Batavia yang terdiri dari 4 kubu pertahanan atau bastion, yaitu Bastion Diamond, Safir, Farel, dan Robin. Dalam ilustrasi Visual of Company Amsterdam, Kastil Batavia terletak persis di pinggir pantai dan berada di jalan masuk menuju ke pusat kota. Sementara itu, padatnya penduduk di kota Batavia menyebabkan pemerintah membangun tembok kota sepanjang 5 km dengan luas 130 hektar. Kastil Batavia yang kokoh mengalami serangan bertubi-tubi. Cerita menarik datang dalam penyerangan yang dilakukan oleh pasukan Sultan Agung saat mencoba menaklukkan Batavia. Pada saat itu yang bersinggungan adalah Mataram, yang pada saat itu rajanya adalah Sultan Agung. Dan Sultan Agung tercatat pernah menyerang ke Batavia sebanyak 2 kali, tahun 1628 dan 1629. Ya, kisahnya berawal ketika amunisi persenjataan meriam VOC habis untuk berperang. Kemudian muncul ide gila untuk melawan pasukan Sultan Agung. Pasukan VOC memasukkan kotoran ke dalam meriam, kemudian ditembakkan ke musuh. Serangan ini untuk menghalau pasukan Sultan yang akan naik ke atas Kastil Batavia. Sayang, pada masa kepemimpinan Daendels, benteng tersebut dihancurkan sekitar tahun 1808 hingga 1809 karena kota Batavia sudah dianggap tidak layak untuk dihuni. Banyaknya wabah penyakit dan sampah mengakibatkan warga Eropa bergeser tinggal ke arah selatan. Ya, Kastil Batavia kini tinggal kenangan. Lokasi berdirinya kastil telah menjadi sebuah pemukiman padat penduduk di Jalan Tongkol, Pademangan, Jakarta Utara. Namun, lihatlah, sisa tumpukan batu yang merekat di pinggir kali. Dahulu,
Batu-batu ini merupakan parit besar yang berfungsi melindungi kastil saat musuh menyerang. Lalu, bagaimana nasib tembok kota Batavia? Masih adakah yang tersisa hingga hari ini? Saya bersama Kartum Setiawan, Ketua Komunitas Jelajah Budaya, mengunjungi situs tembok kota Batavia yang berlokasi tepat di seberang Kastil Batavia berdiri. Museum Bahari di Jalan Pasar Ikan, Penjaringan, Jakarta Utara, berdekatan dengan Pelabuhan Sunda Kelapa sebelah timur dan galangan VOC atau tempat perbaikan kapal di sebelah barat. Lokasi strategis bagi kapal-kapal untuk bersandar dan mengangkut logistik. Dalam peta yang dibuat sekitar abad 17, Batavia dikelilingi oleh sungai dan kanal. Kanal yang dibangun seperti bentuk kotak catur berfungsi untuk menghindari banjir serta air rob dari pantai sebelah utara. Dan disinilah Museum Bahari atau Gudang Barat berada. Kalau dari peta-peta lama juga di situ dijelaskan bahwa dulu adalah laut ya Pak ini? Iya, jadi Museum Bahari ini adalah bagian terluar salah satunya yang langsung menghadap ke Pelabuhan Sunda Kelapa atau langsung menghadap ke Laut Jawa. Di mana sekarang kita berdiri ini dulu adalah merupakan daerah air. Jadi dulu kapal-kapal ini dulu berlabuh di sini. Dan dari atas ini dulu komoditas rempah-rempah itu diangkut ke kapal-kapal kecil. Nah dari kapal kecil ini dulu kemudian dibawa ke tengah laut, baru menggunakan dengan kapal besar. Nah dari kapal besar itulah dulu komunitas dari Nusantara ini dibawa ke Eropa seperti itu. Ya, ribuan ton rempah-rempah diangkut oleh VOC ke Eropa. Di antaranya untuk membiayai perang dan kebutuhan sumber daya sehari-hari warganya. Tembok Batavia dibangun dalam kurun waktu 30 tahun antara tahun 1620 sampai 1650. Tidak diketahui secara pasti siapa perancang tembok kota. Namun, strategi melindungi sebuah kota dengan tembok diadaptasi dari bangunan tembok Konstantinopel yang dibangun abad keempat untuk melindungi kekaisaran Romawi dari serangan musuh. Pencarian sisa-sisa tembok Batavia saya masih berlanjut. Kali ini, saya ditemani oleh Chandriana Tahiyat, arkeolog cagar budaya DKI Jakarta. Letaknya berada di bawah jembatan tol Tanjung Priuk, Bandara Soekarno-Hatta yang dikelilingi oleh truk-truk besar. Dan inilah sisa tembok Batavia. Letaknya di sebelah timur dari Museum Bahari. Tahun 1985, Chandrian bersama tim Dinas Museum Sejarah Jakarta menggali situs tembok seluas 65 hektar seiring dengan perencanaan pembangunan tol. Pak Chandrian, kita lihat kondisinya berbeda sekali dengan yang ada di Museum Bahari ya. Kalau di Museum Bahari itu sudah dicat warna putih, lalu sudah tertata dengan baik. Tapi kalau di sini kita melihat sungguh mengenaskan keadaan tembok Batavia ini, Pak. Ya memang tembok Batavia ini nampaknya tidak mendapat perhatian penuh ya pada saat untuk kepentingan pembangunan jalan tol layang. Dan ini akhirnya semua terbengkalai, bahkan juga pada akhir beberapa tahun yang lalu di tengah yang saya berdiri ini juga ada bangunan gudangnya. Menurut Chandrian, bangunan besar bergaya Eropa dengan deretan jendela ini dahulu adalah gudang penyimpanan gandum VOC. Arsitektur tembok gudang timur dibangun sedemikian rupa untuk melancarkan jalur pengiriman logistik rempah-rempah VOC. Ironis, dari 4 bangunan gudang hanya tersisa 1 saja. 400 tahun sudah, sisa kemegahan tembok Batavia sebagai garis depan pertahanan kota kini telah sirna ditelan zaman. Tembok sisi utara kini menjadi Museum Bahari. Sementara itu, tembok sisi timur di Jalan Tongkol RT 7 RW 1 Kelurahan Ancol, Jakarta Utara telah membaur dengan warga sejak tahun 80-an. Sayang, belum ada perhatian dari Pemda terkait pemeliharaan bangunan yang merupakan saksi berdirinya kota Batavia selama 4 abad. Pak, ini juga
juga batanya apakah sama seperti yang ada di Museum Bahari? Semua sama, bata-bata ini adalah bata lokal ya. Itu dibuat di daerah sekitar perbatasan Tangerang sampai Angke. Nggak ada bata yang dari luar ini, nggak ada. Karena ini bata ini cepat dibuat dan juga dibuat secara massal. Dan kekuatannya juga sanggup bertahan dari serangan-serangan meriam dan lain-lain. Berarti ini kalau bisa dikira-kira ketebalannya itu untuk menghadang serangan berapa meter nih, Pak? Itu ketebalnya hampir 1,80 meter tebalnya. Itu dari 2 lapis ya. Lapis yang tengah tuh ada rongga, lapis yang atasnya bisa buat orang berjalan patroli. Sehingga ini 2 lapis ini juga sulit ya untuk ditembus untuk serangan-serangan dari musuh lain-lainnya juga. Setelah 200 tahun melindungi Batavia, berbagai masalah muncul di kawasan pemukiman warga Eropa yang berada di dalam tembok. Gedung-gedung yang dibangun abad ke-18 itu rata-rata dibangun pada periode tersebut tidak ditemukan toilet. Dan itu dulu melalui budak-budaknya itu biasanya ketika malam hari itu mereka dibuang ke sungai. Ketika ini kalau musim hujan itu mungkin akan terbawa ke laut ya, tapi pada saat musim kemarau ini kan terjadi pengeringan, ini ada yang menimbulkan banyak penyakit. Faktor penyakit menyebabkan penduduk Batavia terpaksa meninggalkan kota. Chandrian Atahiyat menuturkan, kala itu kepemimpinan berada di bawah kekuasaan Herman Willem Daendels, sang gubernur jenderal Hindia Belanda. Ia segera menghancurkan tembok dan membangun kota layak huni. Itu pada tahun 1808 sudah pindah semua ke daerah Lapangan Banteng dan Monas. Dan untuk membangun kota baru itu materialnya dari sini. Salah satu materialnya adalah bata yang pernah menjadi tembok kota. Ya, inilah alasan utama mengapa sampai hari ini kita tidak dapat melihat secara utuh tembok kota Batavia. Dari sisi utara menuju ke arah selatan Batavia, inilah kawasan Weltevreden, sejarah peradaban kota modern. Weltevreden, sebutan untuk kawasan pusat pemerintahan pada masa pemerintahan Herman Willem Daendels di tanah Batavia. Setelah Daendels menghancurkan tembok Batavia di kawasan utara, Daendels berencana untuk membangun sebuah istana pada tahun 1809. Ia menugaskan Kolonel Schultz dan Johannes Jonchin untuk menjadi arsiteknya. Diperkirakan ada 2 juta batu bata yang diantar dari kawasan utara Batavia melalui sungai dan kanal-kanal menuju kawasan ini. Namun sayangnya Daendels tidak bisa meneruskan pekerjaan impiannya ini karena ia harus bertugas perang pada Revolusi Prancis. Istana yang dimaksud adalah Gedung Kementerian Keuangan RI Jakarta Pusat. Pembangunan yang menghabiskan waktu hingga 19 tahun ini memiliki arsitektur neoklasik Prancis. Hal tersebut mengaitkan Daendels dengan Napoleon Bonaparte, sang pemimpin revolusi Perancis. Napoleon itu sangat kagum kepada kebudayaan Mesir. Dia datang sampai ke Mesir, dia memindahkan yang namanya tugu, yang namanya obelisk gitu dari Mesir ke Prancis dan diikuti oleh negara-negara Eropa lainnya. Dan empire itu kan seperti emperor itu kan raja. Jadi dia nggak mau pakai istilah kekaisaran. Dan jadi empire style itu gaya yang kokoh, yang kuat, yang megah. Penulis buku Perang Napoleon di Jawa 1811, Jane Roger, mengungkapkan alasan Daendels membangun kawasan tersebut adalah sebagai tempat pertahanan militer. Dia tahu bahwa Inggris mau menyerang Pulau Jawa. Dia tahu ada banyak informasi. Dia mencoba bikin tempat untuk tahan serangan militer. Saya harus diketahui juga bahwa Napoleon kirim pasukan ke sini. Pasukan Prancis, jumlahnya tapi kira-kira 250 orang. Sementara itu,
Beberapa patung dibangun sebagai simbol kekuatan, di antaranya monumen singa di depan istana dan patung JP Kun di sisi kanan halaman istana yang diresmikan tahun 1873 untuk merayakan 250 tahun kota Batavia. Namun, patung tersebut dihancurkan setelah era kemerdekaan. Sayang, pemilik dua kewarganegaraan Perancis dan Belanda ini tak dapat menyaksikan istananya sampai rampung, hingga Daendels kembali dipulangkan ke Perancis. Impiannya membangun sebuah istana untuk kediaman para gubernur jenderal Hindia Belanda kandas, karena Gedung Putih Weltevreden Daendels hanya dijadikan sebagai gedung perkantoran hingga hari ini. Dari ambisi melindungi sebuah kota hingga membangun istana impian adalah sekelumit cerita dari terbentuknya Batavia. Batavia adalah kota dengan segudang aset berharga, bertembok tinggi dan besar. Berganti nama hingga berganti pemimpin dilaluinya. Kini, Jakarta tetap berdiri kokoh dengan segala dinamika yang ada di dalamnya.